Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi di kelas. Di samping saya ada Ibu Wanda. Kepada Ibu Wanda dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunira Wanda, saya guru biologi di SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Saya mengajar di kelas 11 MIA 1. Baik, halo Ibu Wanda. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Apa Ibu sudah siap? Siap, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Sebelum kita melakukan observasi kelas ya Bu, maka kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas ini. Dengan tujuan salah satunya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi caranya proses pembelajaran. Dengan demikian akan terlihat bagaimana persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, jadi ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh, Bu, siap. Pertama ya Bu ya, yang mau saya tanyakan, tujuan pembelajaran di kelas Ibu bagaimana? Untuk kegiatan pembelajaran di kelas sebenarnya ada 3 kegiatan ya, Bu. Yang pertama ada tindakan sosial, kemudian ada interaksi dan hubungan, dan yang terakhir adalah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Baik Bu. Kemudian berikutnya ya Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai di bagian mana saja Bu ya? Baik, Bu. Jadi untuk area pengembangan yang hendak menjadi fokus adalah tindakan sosial dan interaksi sosial, Bu. Baik. Selanjutnya ya Bu ya, saya masih bertanya di sini berkaitan dengan observasi kita. Kira-kira strategi yang akan diterapkan itu yang bagaimana Bu? Oke, baik Bu. Nanti saya akan menerapkan yang pertama yaitu pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yang mana di sini pembelajaran berbasis masalah dengan metode yang saya gunakan seperti biasa Bu, yaitu dengan berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya ya Bu, ini kira-kira akan dilakukan di hari apa ya Bu? Kemudian di jam berapa dan di kelas berapa Bu? Rencananya Bu, untuk observasi akan saya lakukan di kelas 11 MIA 1, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 di jam ke-9 dan 10. Oke, baik Bu. Setelah kita melakukan pembicaraan pra-observasi kita ini Bu, nanti kita akan melakukan kegiatan praktek di kelas Bu. Nanti saya akan melihat dan mencatat kegiatan-kegiatan selama pembelajaran di kelas untuk selanjutnya Ibu. Setelah kita melakukan kegiatan di kelas, di observasi, kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi yang juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktek Bu. Oke Bu, selanjutnya apa yang Ibu dapati dari percakapan kita pada siang hari ini Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya bisa mempersiapkan prosedur pembelajaran di kelas dengan sebaik mungkin, dengan melihat dan memilih metode dan media pembelajaran yang tepat, kira-kira seperti itu Bu. Karena pembelajaran dengan anak-anak itu sifatnya memang harus berdiferensiasi. Ya, oke Bu, baik Bu. Kita jumpa lagi Bu ya di hari Kamis sesuai dengan kesepakatan kita tadi, yaitu pada tanggal 25 Juli 2024 di jam ke-9 dan ke-10 ya Ibu. Kita akan melakukan kegiatan berikutnya yaitu supervisi di kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Baik, demikian percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Terima kasih Bu Wanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersiap, beri salam.
Kalau takut mati jangan hidup, kalau takut hidup mati saja. Kalau takut hidup mati saja. Intinya jangan takut untuk memulai sesuatu, Bu. Harus berani. Ya. Selanjutnya, Nadine. Apa Nadine? Motivasi hari ini? Kesalahan kita meminta maaf, lewat maaf dan memperbaiki kesalahan. Luar biasa. Hari ini moodnya
Triotik. Iya, karena apa? Lihat organel selnya lebih banyak, dia lebih berkembang. Kalau prokaryotik ini selnya tidak dibungkus oleh membran inti sel. Kalau eukaryotik yang dibungkus oleh membran inti sel, dia lebih berkembang daripada si sel prokaryotik. Kita bahas satu persatu. Coba lihat. Nah, ini adalah struktur dan fungsi bagian sel. Ada apa saja? Ada pilin, ribosom, kapsul, membran sel, dinding sel yang bagian luar, kemudian ada DNA. Ingat, sel ini ada dalamnya materi genetik berupa DNA sebagai bentuk pewarisan sifat manusia atau makhluk hidup. Kemudian ada flagellanya yang ada. Nah, ini flagellanya yang seperti ekor. Kemudian ada bagian seperti bulat-bulat kecil namanya mesosom. Ya, mesosom. Nah, struktur sel terbagi menjadi dua kelompok utama. Ada sel prokaryotik dan eukaryotik. Kemudian jenis sel tersebut sama-sama mempunyai peran yang penting. Kalau tidak ada salah satunya, maka otomatis akan terganggu keseimbangan tubuh. Kemudian membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA. Jadi apa? Di dalam DNA ini ada gen dan kromosom. Berapa jumlah kromosom tubuh manusia? 46. 23-nya dari ibu, 23-nya dari ayah. Dia ada nomornya. Nomor 1 sampai 22 itu membawa sifat tubuh kayak fisik, bentuk mata, warna kulit, bentuk rambut, kemudian tinggi badan. Nah, ini adalah kromosom autosom atau kromosom tubuh. Yang nomor 23, yang terakhir itu adalah kromosom kelamin untuk penentuan jenis kelamin apakah perempuan atau laki-laki. Kalau pada hewan betina atau jantan. Nah, begitu. Jadi di dalam DNA ada materi genetik berupa kromosom dan gen. Nah, kemudian di sel prokaryotik ini memiliki membran plasmanya berupa DNA dan RNA. Kemudian ada sitoplasma, tidak memiliki membran inti. Nah, tadi perbedaannya dengan si sel eukaryotik. Kalau ini kan belum punya, kalau eukaryotik sudah punya membran inti. Sel prokaryotik secara umum memiliki satu, ukurannya lebih kecil dibanding yang eukaryotik. Kalau prokaryotik lebih kecil, si eukaryotiknya lebih besar. Karena apa? Dia kan banyak organel selnya tadi, dia lebih kompleks. Kemudian sel prokaryotik merupakan sel tunggal. Nah, kalau yang eukaryotik biasanya lebih banyak. Kemudian dinding sel. Nah, tadi ada bagian dinding sel kan? Ya, apa fungsinya? Nah, dia merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Kalau bagian terluar otomatis fungsinya untuk melindungi organel yang bagian-bagian yang di dalam. Oke. Kemudian setelah dinding sel ada namanya membran plasma. Dia menyelubungi sitoplasma. Kemudian ada nukleoid. Dia merupakan tempat DNA yang sel terletak di mana untuk tidak ada terselubung antara membran. Kemudian ada organel yang terdapat di dalam sel prokaryotik adalah ribosom yang tersusun dari DNA dan protein. DNA dan RNA ini sama, hampir sama, cuma
Ya. Nanti dipresentasikan ya. Coba ada salah satu mungkin yang bisa menjelaskan ke depan. Dibuat kolom, dibuat garis, kemudian disambungkan materinya hari ini.
terbagi menjadi 3, yaitu sejarah penemuan sel dan perkembangan sel. Kedua ialah pengertian sel, dan ketiga komponen kimiawi penyusun sel. Dalam komponen kimiawi penyusun sel terbagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian Dalam unsur terbagi menjadi 2, yaitu makro dan mikro. Mikro ialah suatu sel yang membutuhkan dalam jumlah besar, sedangkan mikro ialah sel yang membutuhkan yang berjumlah sedikit. Kemudian senyawa. Senyawa terbagi menjadi 2, yaitu senyawa organik dan anorganik. kemudian organiknya apa? Organiknya ada Karbohidrat, kemudian protein, protein dan lemak. proteinnya ada air. Jadi semuanya diperhatikan di depan. Nah, ini adalah peta konsep dari teman kalian Dika
pemberi bentuk tubuh yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagian jalan keluar, masuknya molekul-molekul yang dibutuhkan maupun zat sisa yang harus dikeluarkan. Selanjutnya ada cytoplasma. Cytoplasma akan dijelaskan oleh Alianando. Selain itu, membran plasma juga berfungsi mengatur keluar masuknya ion dan molekul. Oke, selanjutnya ada sitoplasma akan dijelaskan oleh Adik. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Enzim-enzim berfungsi untuk mencerna makanan secara intraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel seperti anabolisme dan katabolisme. Selanjutnya ada RE akan dijelaskan oleh Adik. Baik, RE adalah singkatan dari retikulum endoplasma yang memiliki pengertian yaitu merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma yang berbentuk seperti jalan. Ada dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya ada nukleus atau disebut dengan inti sel. Nukleus merupakan organel yang besar dan terdapat di dalam sel dengan berdiameter sekitar 10 mm. Nukleus berbentuk bulat atau oval yang biasanya terletak di tengah sel. Bagian-bagian nukleus antara lain membran inti, suatu inti, nukleus plasma, matrix, dan nukleus anak inti. Membran inti berupa membran melekat yang terdiri atas membran inti dalam dan membran inti luar. Nukleus plasma berupa matrix berbentuk gel dan disusun atas air, protein, ion, enzim, dan asam inti. Adapun nukleus merupakan anak inti yang terbentuk pada saat terjadi proses transkripsi di dalam nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Oke, selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA ribosom RNA-R yang disintesis oleh nukleus. Ribosom terdiri atas dua unit yang tidak memiliki membran, yaitu unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Ribosom yang tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel pada dinding retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Ribosom yang tersebar bebas di sitoplasma berfungsi untuk menyintesis protein yang hasilnya akan digunakan untuk kegiatan metabolisme. Di dalam sitoplasma itu sendiri, adapun ribosom yang menempel pada permukaan RE berfungsi menyintesis protein yang hasilnya masuk ke lumen RE. Protein dari lumen RE akan disintesis di badan Golgi. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi tersusun atas membran berbentuk kantong pipih yang berbentuk melengkapi dengan vesicula. Pada saat pembuahan kompleks Golgi disebut juga dengan vitiosom. Kompleks Golgi memiliki hubungan erat dengan RE dan menjalankan fungsi sekresi. Protein hasil sintesis ribosom yang ditampung oleh RE akan dikeluarkan dari RE menuju kompleks Golgi sehingga terbentuk glikoprotein. Glikoprotein yang terbentuk akan dimasukkan ke dalam vesicula. Sekresi menuju ke T sel. Saat membran plasma membuka, protein tersebut akan keluar dari sel. Selain berfungsi untuk sekresi, kompleks Golgi juga berperan untuk membentuk membran plasma, tempat sintetis polisakarida dan bentuk akrosol. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria baru akan terbentuk dari pertumbuhan serta pembelahan mitokondria yang telah ada sebelumnya. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran
atas permukaan membran sehingga penyerapan oksigen berlangsung lebih efektif. Membran dalam berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Ruang bagian dalam mitokondria berisi cairan yang disebut matriks mitokondria. Di dalam matriks mitokondria terdapat enzim penampasan DNA, RNA, dan protein. Matriks mitokondria berfungsi untuk oksidasi asam lemak dan katabolisme aseptil. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler. Dalam respirasi seluler terjadi oksidasi makanan sehingga menghasilkan energi. Secara sederhana, mitokondria merupakan penghasil energi karena berfungsi dalam oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transport elektron. Berdasarkan fungsinya, mitokondria sering disebut sebagai the power source of cell. Selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas adalah tempat terjadi zat penghijauan daun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia observasi bersama saya Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Baik, pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan sejawat saya yaitu Ibu Yunira Wanda SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 2 Bunguran Timur yang mengampu bidang studi biologi di tahun ini. Beliau mengajar di kelas 11 dan 12. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik yakni pada tanggal 25 Juli. Waktu yang berbahagia ini saya juga didampingi oleh Ibu Aswana SPI. Beliau pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat pagi Ibu Wanda. Selamat pagi Ibu Aswana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aswana yang telah bersedia dan berkesempatan pada pagi hari ini untuk mendampingi kami dalam kegiatan pasca observasi yang telah kami laksanakan kemarin pada tanggal 15 bulan Juli itu. Adapun di samping saya ini Ibu Wanda, beliau kemarin yang kegiatan observasi yang saya lakukan. Baik, saya lanjutkan dengan kegiatan. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Apa sudah siap kegiatan pasca observasi kita, Ibu? Insya Allah siap. Baik. Pada pasca observasi hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Wanda terkait dengan berjalannya proses observasi yang telah kita lakukan pada hari Kamis kemarin ya Ibu, dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Wanda terkait berjalannya kegiatan observasi kita yang telah dilakukan kemarin? Baik, untuk pelaksanaan observasi yang dilakukan Ibu Ratna, saya merasa senang karena dari kegiatan observasi yang telah dilakukan di kelas, saya melakukan proses pembelajaran, saya bisa tahu apa saja kekurangan selama proses pembelajaran. Nah, mungkin saja ini Bu Ratna, kemarin saya merasa walaupun ada kendalanya, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Jadi pada kegiatan observasi ini saya bisa bertanya langsung kepada Ibu Ratna menghadapi kendala yang saya alami. Jadi saya senang bisa bertanya secara langsung untuk perubahan proses pembelajaran seperti apa ke depannya nanti. Baik Bu Wanda, pada saat kita pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas, masih ingat nggak kemarin mengajarnya di kelas berapa? Baik, untuk observasi saya mengajar di kelas 11 MIA 1. Untuk materinya tentang struktur sel dan fokusnya adalah pemahaman teori sel, kemudian komponen-komponen sel dan senyawa-senyawa yang terdapat di dalam sel. Untuk jamnya di jam ke-9 dan jam ke-10. Kira-kira pada saat observasi kelas kemarin, tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu sampaikan itu apa Bu? Adapun tujuan pembelajaran saya pada proses pembelajaran kemarin itu adalah di mana peserta didik dapat memahami dan menjelaskan komponen kimiawi sel dengan tepat dan melakukan pembuatan skema atau peta konsep. Peta konsep ya Bu, bagus itu Bu. Kira-kira model pembelajaran yang Ibu gunakan saat observasi dalam kelas kemarin itu apa Bu? Oke, untuk model pembelajaran sesuai dengan modul ya Bu, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana model pembelajaran kali ini saya menekankan kemampuan berpikir siswa, baik secara individu maupun secara berkelompok, untuk mengatasi atau memecahkan masalah sehingga siswa dapat berpikir secara lebih kritis. Baik Bu. Kalau boleh tahu Ibu, tadi Ibu menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana? Untuk metode
metode pembelajaran seperti biasa Bu, adanya diskusi, tanya jawab dengan anak-anak Bu. Kira-kira pada saat observasi di kelas tersebut, strategi pembelajaran yang digunakan lebih ke mana, Bu? Baik Bu, untuk strategi pembelajaran saya gunakan lebih fokus terhadap student center. Student center ya, Bu. Baik. Kita sudah melakukan observasi kelas kemarin ya Bu, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Jadi gimana Bu Wanda, apakah Ibu bisa menciptakan kembali di area mana yang telah Ibu lakukan di kelas yang betul-betul ada peningkatannya? Oke, karena kita baru di semester 1 ya Bu, mungkin sebelumnya saya juga belum ada beberapa bagian yang belum saya lakukan, sehingga ketika kemarin saya mendapatkan materi pembelajaran yang baru, mungkin proses pembelajaran kemarin pada observasi kelas bersama Ibu Ratna, nanti ke depannya saya mau membuat kesepakatan kelas saja Bu. Karena kemarin saya sedang melakukan proses pembelajaran, saya merasa bahwa ini harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Oke Bu, itu luar biasa sekali ya Bu. Kemudian Ibu yang ingin saya tahu lagi ya Bu, langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam kelas Ibu yang bagaimana? Baik Bu, sebelumnya saya menjelaskan dulu untuk pembelajaran kemarin saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini meningkatkan kemampuan, kemudian minat dan gaya belajar siswa serta keterampilan sosial. Nah, untuk proses pembelajarannya kemarin di awal saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian persepsi, kemudian saya menyampaikan materi tentang struktur sel, dan saya membuat kelompok-kelompok kecil di mana siswa dibagi ke dalam 4 sampai 5 orang dalam setiap kelompok. Kemudian Wah, luar biasa Bu Wanda. Langkah-langkahnya sesuai dengan metode pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan penerapannya. Modul ajarnya tersusun rapi dan pelaksanaan observasi juga berjalan dengan sangat baik Ibu. Mungkin ada catatan sedikit dari saya ya Bu. Di kegiatan kemarin saya belum melihat teknik KSE-nya yang masih kurang. Ya karena tadi mungkin ada anak yang juga masih main HP ketika belajar ya Bu. Nah menurut Ibu sejauh mana sih perkembangan yang sudah Ibu lakukan bila kita hitung ya Bu dari skala 0 sampai 100? Kira-kira berapa skala keberhasilan sudah Ibu capai? Apa sih target yang ingin dicapai? kalau menurut saya kira-kira 80% ya Bu. Mungkin saya harus lebih banyak sharing lagi untuk peningkatan proses belajar berikutnya. Baik Bu. Nah selanjutnya ya Bu, kita sudah melihat dan semua sudah berjalan dengan baik meski ada kendala-kendala ya Bu. Kira-kira kendala itu tindak lanjut Ibu ke depannya kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu? Saya berharapnya secepatnya ya Bu Ratna, agar nanti di pembelajaran berikutnya tidak ada lagi kendala yang sama yang saya temui. Begitu Bu. Baik Bu. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa terlaksana dengan baik ya Bu, dan Ibu bisa memberikan proses pembelajaran yang baik yang sesuai dengan keinginan Ibu. Nah, saya tunggu cerita Ibu setelah ini ya Bu. Semoga terrealisasi semua dengan baik, dan jika memang ada cerita yang baru, ada perubahan yang terjadi, tolong diceritakan kepada saya juga ya Bu.